Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di sini di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Perkenankan saya Muhammad Ismail, menemani sedulur Margono yang ada di rumah ngobrol santai seputar kesehatan. Untuk tema kita kali ini yaitu tentang screening kanker paru. Kenapa kanker paru harus kita screening? Karena kanker paru adalah penyebab kematian pertama untuk laki-laki di dunia ya. Pertama untuk penyebab kematian laki-laki, dan untuk perempuan adalah penyebab kematian ketiga setelah kanker serviks dan kanker payudara. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita dokter spesialis Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto. Baik, kita sapa dulu ya. Yang pertama adalah Dr. Ahmad, dokter spesial penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Mail. Oke. Untuk yang selanjutnya Dr. Esti, spesialis radiologi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih dokter-dokter semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya nih dok bersama kita ngobrol-ngobrol untuk mengedukasi atau memberikan sedikit ilmu untuk sedulur Margono yang ada di rumah. Yaitu berkaitan tentang tadi screening kanker paru gitu ya. Sebelum kita melanjutkan nih, kalau dari Dokter Ahmad nih, kayaknya kalau sekarang ini jarang nih saya di ruangan ini ketemu sama Dokter Ahmad. Ya. Kesibukannya apa sih dok selain di rumah sakit nih? Ya, utamanya layanan ya. Kita Layanan. di rumah sakit kita juga ada velo ya. Kita ada velo, jadi kita memperdalam lagi tentang keilmuan. Oke, siap. Kalau yang katanya hobi untuk naik motor klasik itu masih dok? Masih sukanya sama besi tua. Sukanya sama besi ya. Oke, selanjutnya nih ke Dokter Esti. Kalau Dokter Esti sendiri kesibukannya selain di rumah sakit, maupun dok di rumah? Selain itu paling di rumah aja. Banyak di rumah sebagai ibu. Oh, di rumah sebagai ibu. Kalau berarti masak juga dok? Iya. Oke. Makanan yang favorit di rumah maupun dok untuk keluarga nih dok? Masing-masing punya favorit sendiri-sendiri. Oke. Jadi masing-masing masak satu gitu. Bisa-bisa gitu. Gantian sih. Oh, gantian. Iya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya nih untuk kita lanjut ya untuk ngobrol terkait screening kanker paru. Sebetulnya ini untuk tumor paru atau kanker paru nih ya kita nyebutnya biar lebih enak ini dok. Kanker paru itu akhirnya ya. Akhirnya. Tapi sebelum kanker paru kita mungkin akan ketemu dengan namanya tumor ya, karena tumor itu bisa jinak, bisa ganas gitu ya. Oke. Itu awal sebelum terdiagnosis ya. Oke. Akhirnya pun diagnosis bisa tumor itu setelah kita wakaf, setelah kita kerjakan prosedur diagnosis, dia akan menjadi ketemunya tumor jinak atau ketemunya menjadi kanker paru. Kanker paru. Oke, berarti untuk istilahnya memang sebelum terdiagnosis menjadi kanker berarti tumor paru gitu ya. Soalnya kebanyakan nih sedulur Margono yang ada di rumah ini mungkin menyamakan gitu antara kanker sama tumor gitu. Ya. Biasanya seperti itu. Baik. Untuk yang selanjutnya dok, berkaitan dengan pasien nih. Di rumah sakit Margono banyak nggak sih dok yang pasien datang dengan kanker atau tumor paru malah yang sudah gitu. Ya. Kanker paru jumlahnya makin lama makin banyak ya. Ya makin banyak, dan masalahnya adalah sedihnya kita dapat itu kan stadium 3 dan 4. Hampir semua stadium 4 ya. Iya betul. Stadium 4 itu programnya kita akhirnya menjadi paliatif ya. Paliatif tindakan gitu ya. Jadi bukan kita yang mengejar kuratif kesembuhan gitu. Itu kan menurut saya eman ya. Oh, Kalau kita bisa ketemu di stadium awal gitu, misalkan stadium 1 ya. Nah, stadium 1 itu kita bisa mengejar menjadi sembuh. Itu harapannya. Oke, berarti yang di Rumah Sakit Margono itu pasien-pasien yang datang itu stadium 3 dan bahkan stadium 4 gitu ya. Dan selama ini paliatif itu yang seperti apa ini dok biar sedulur Margono yang paliatif ya misalkan dia akhirnya menjalani kemoterapi, menjalani pengobatan targeted terapi gitu. Tapi targetnya ya biar dia bisa tentu hidup lebih panjang, tidak merasakan sakitnya, bisa bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya kan. Betul. Kan sangat bagus sekali misalkan dia punya sakit kanker tapi dia masih bisa kerja, masih ya itu kan
bagus banget ya. Harapannya bagus seperti itu. Cuma memang berjalannya waktu dia akan memburuk. Oke, berarti paliatif itu meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau misalkan sudah ketemu di stadium 3 dan stadium 4 gitu Dok ya. Oke, berarti ini penting sekali Dok ya, kita melakukan screening pada kanker paru itu. Oke, nah ini terkait screening tentang kanker paru nih. Dokter Esti ini berarti ya Dok ya. Kalau Dokter Esti berkaitan dengan screening kanker paru yang ada di Rumah Sakit Margono. Ini apa nih Dok? Screening untuk kanker parunya. Kalau di Rumah Sakit Margono ini kan kita mempunyai alat CT scan ya. CT scan. Di Rumah Sakit Margono ada 2 yang high slice, jadi 128 slice. Ada 3 sebenarnya, cuma yang satu masih yang 16 slice. 16. Nah, dari pemeriksaan CT tersebut ada yang istilah dengan low dose CT, di mana low dose CT itu merupakan pemeriksaan CT dengan dosis radiasi yang kecil. Jadi yang reguler jauh di bawah reguler, sekitar 1/5-nya dari dosis radiasi yang biasa CT scan. Jadi pemeriksaannya itu tanpa kontras. Dengan pemeriksaan tersebut kita bisa melihat untuk tumor-tumor yang pada pemeriksaan radiografi konvensional atau ronsen torak yang kita biasa sebut ya, itu tidak terlihat karena mungkin masih subsentimeter ya, mungkin hanya 0,5 cm. Itu kadang di ronsen yang konvensional itu belum jelas gitu ya. Dengan di low dose tersebut pasien aman, lebih aman karena dosisnya radiasinya juga rendah. Itu udah bisa melihat untuk yang subsentimeter gitu. Oke, berarti di Rumah Sakit Margono kita sudah punya CT scan yang 128 slide ya gitu ya, untuk mendeteksi nodul atau tumor yang ukurannya submikro, kecil sekali gitu, subsenti. Baik. Oke, luar biasa sekali nih, Rumah Sakit Margono sudah punya alat untuk mendeteksi itu, untuk screening kanker parunya. Nah, ada nggak nih sih Dok untuk screening atau persiapannya untuk screening tersebut? Persiapan. Kalau untuk persiapannya nggak ada. Kebetulan ini memang pemeriksaan simple ya. Yang penting pasien itu hanya inform consent aja bahwa nanti dia akan mendapatkan radiasi betul. Ya. Karena pemeriksaan ini juga cepat Mas. Jadi paling ya 10 menitan itu udah selesai. Paling lama 1/4 jam gitu. Iya, apalagi kalau pasien-pasien yang istilahnya sehat bisa lari gitu. Iya, diposisikan mudah gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti untuk screening kanker parunya ini sangat mudah ya Dok ya. Efek sampingnya juga rendah sekali karena 1/5 dari dosis yang reguler. Cepat, nggak ribet berarti ya. Nah gitu, itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Margono dengan CT scan 128 slide itu. Oke. Luar biasa sekali. Oke, baik. Nah selanjutnya nih Dok, setelah pasien atau orang datang ke Rumah Sakit Margono, saya pengen nih di CT scan gitu, perlu nggak Dok, apakah saya nih ke dokter pendaftaran dulu, apa bisa langsung nih dari, mungkin kalau kita kan rumah sakit rujukan bisa, atau mungkin langsung datang ke radiologi, saya minta di CT scan nih gitu, atau mungkin harus ke poli dulu? Ada beberapa yang langsung ke radiologi gitu, walaupun kebanyakan itu tetap harus konsul dulu ya ke dokter penyakit dalam atau dokter paru seperti ya. Cuma ada beberapa yang langsung, tapi tetap aja hasilnya tuh nanti saya sarankan untuk konsultasi tetap. Ya, maksudnya biar mungkin dia lebih cepat untuk ada tidaknya gitu ya. Jadi nanti habis itu setelah terlihat mungkin bisa langsung konsul, tetap harus konsul gitu. Ada tindak lanjutnya. Untuk screening itu berarti kita biaya sendiri ya, bukan kalau misalnya untuk penjamin kayak BPJS dari pemerintah berarti nggak terklaim berarti gitu ya Dok? Kalau screening itu mungkin kalau memang permintaan dari dokter DPJP ya mungkin dia masih bisa. Oke. Ya, Dok? Ya kalau screening ya, namanya screening itu memang pembiayaan adalah pembiayaan pribadi. Namanya screening. Kecuali memang datang dengan sudah ada problem kesehatannya. Tapi yang kalau screening kanker paru itu orang datang
itu sehat syaratnya. Syaratnya sehat dulu ya. Syaratnya harus sehat. Berarti atas dasar sendiri. Atas dasar saya sendiri sehat. Saya Minta. Saya ingin ingin apakah saya sudah ada kanker paru Kanker atau paru tidak, atau gitu kan tidak. ya. Oke. Pasti ada faktor risikonya dong. Dia ada faktor risiko. Siapa sih yang perlu di screening? Gitu. Usia 50 sampai 80 tahun. Kemudian riwayat merokok. Nggih. Ya, merokok kuat ya, 20 pack per tahun 20 selama pack. 30 tahun gitu. Kemudian atau sudah berhenti 15 tahun terakhir gitu. Nah, terus kemudian harus sehat dulu. Harus sehat dulu ya. Karena nanti ini kelanjutannya kalau ketemu ini ada program yang harus dilakukan gitu. Harus sehat, program gitu. berkelanjutan. Oke. Berarti memang syarat screening itu ya ini berarti biaya sendiri ya dok ya, dan harus sehat. Harus sehat. Sadar diri bahwa beliaunya mungkin punya riwayat perokok aktif selama atau malah dia ada riwayat keluarga yang kanker gitu, kanker paru terutama gitu. Kalau keluarga saya kok ada yang kanker paru, saya mau screening nih. Ya. Atau saya kok umurnya 50 tahun, saya kok ngerokoknya kencang banget nih. Nah, saya kan perlu saya pengen tahu nih, ini saya karena rokok itu kan faktor risiko faktor risiko untuk kanker paru, dia cari gitu. Oke, siap. Berarti setelah tadi disampaikan sama Dr. Ahmad bahwasanya untuk screening itu harus sehat, punya faktor risiko baik itu dari keluarga atau mungkin memang perokok aktif. Seperti itu ya dok ya. Nah setelah dilakukan low dose CT nih sama Dr. Esti, selanjutnya untuk expertise atau bacaannya itu bagaimana dok? Ya. Untuk bacaan atau expertise dari pemeriksaan tersebut kita sebutkan aja. Jadi kalau CT itu kan kita bisa lihat ya sampai ke segmen-segmen parunya ada di mana gitu. Kemudian ukuran juga seberapa. Kemudian apakah dia ada efek ke organ lain, maksudnya ke sekitar misalnya kayak vaskuler dan sebagainya. Cuma kalau yang screening itu biasanya pasien kadang hanya batuk-batuk ringan gitu ya. Jadi biasanya belum yang sampai mengenai organ yang lain. Sekitar kayak vaskuler dan sebagainya. Biasanya karena kalau udah seperti itu udah gejalanya biasanya udah lebih lanjut. Jadi dari itu paling kita hanya menyebutkan bahwa lokasi di sini, kemudian ukuran sekian seperti itu. Siap. Berarti setelah dilakukan screening low dose CT ini dapatkan tumor atau nodul ya kita biasa sebut istilahnya untuk medis. Selanjutnya kita harus dikonsultasikan ke dokter terkait ya dok ya. Harus dikonsulkan ke dokter terkait berkaitan dengan ini harus digimanain berarti dia. Berarti ini bagiannya dokter Ahmad nih. Nah, ya ini gimana ini dok? Kalau ketemu habis low dose CT-nya kok ternyata baik gitu ya. Baik, ya rokoknya harus berhenti dong. Berarti nggak ada apa-apa, berarti rokoknya lanjut atau berhenti? Karena beresiko ya. Ya beresiko, tetap bunyinya ada. Bagiannya beresiko ya. Jadi dia harus berhenti, berhenti untuk merokok. Kalau dia ketemu, misalkan ada suatu, kita nyebutnya nodul ya, atau tumor ya. Tumor, betul. Nodul. Kalau kita ketemu nodul, maka kita akan lakukan tindakan untuk diagnostik. Diagnosis menentukan nih, ini tumornya jinak atau ganas. Betul. Ini tumor jinak atau tumor ganas. Gitu. Ada dua hal yang bisa kita lakukan, tergantung lokasi tumornya. Tumornya ada di sentral, di tengah, atau tumornya berada di pinggir, di samping. Samping paru maksudnya. Samping paru ya, sisi paru bagian luar ya. Bagian luar. Kalau di tengah cenderung nodul yang ada di sentral di tengah itu kita bisa lakukan tindakan bronkoskopi. Dan sangat bisa dikerjakan di Margono. Bronkoskopi ya kan bisa. Terus yang kedua kalau dia lesinya ada di pinggir, di samping, di pinggir ya, pinggir paru bagian agak pinggir, kita bisa melakukan tindakan namanya transtorakal needle aspirasi. Ya, jadi biasanya sih pasiennya jadi ketakutan, gitu diapain gitu. Iya itu dok, diapain nih dok? Boleh nih kalau dikasih gambaran nih. Jadi dia diambil contoh benjolan tadi dengan menggunakan jarum ya. Jarum kita gunakan jarum spinal atau bisa kita menggunakan jarum core biopsi.
tindakannya ringan, nggak seperti yang dibayangkan ya. Luka tentu lukanya juga minimal 1 hari juga sembuh. Gitu. Jadi ditusuk ya bunyinya ya, ditusuk. Ya, atau jadi pakai jarum ditusuk dari dinding dada menuju lokasi daripada tumornya itu. Kemudian kita ambil contohnya, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Berarti dia akan ketemu jenisnya apakah dia suatu keganasan, suatu cancer, atau dia sesuatu yang jinak saja. Baik. Berkaitan dengan prosedur ini tadi Dok, mungkin sedulur Margono itu pasti jarum ditusuk. Ini seberapa sih Dok kalau misalnya perkiraan nih, kalau biasanya kan sedulur Margono itu ini ya namanya biasa ngelihat jarum transfusi ini. Ya. Kalau enggak jarum yang kita diambil di laboratorium. Ya. Besar mana nih Dok? Biar nanti sedulur Margono itu enggak, waduh ditusuk dadanya sampai ke paru-paru gitu. Ya hampir sama ya. Kita pakai jarum spinal. Itu paling kecil, jarum spinal itu. Kecil, cuma memang dia panjang sekitar dia sampai 8 atau 9 cm gitu. Jadi kalau tumornya itu dari dinding dada sekitar 8 sampai 9 kita masih bisa dapat tuh. Gitu. Tapi kalau lebih dari itu kita nggak bisa dapat dari dinding dadanya dari dalam. Tindakannya sih kita bisa kerjakan di ruang tindakan radiologi ya, dengan bantuan dengan CT ya, dipandu. Tindakannya dipandu, ada 2 sebenarnya tindakannya, mau dipandu pakai CT scan atau dipandu dengan USG untuk mencapai tingkat akurat. Jadi bukan di blend tusuk asal tusuk kita gambar dulu, mapping dulu lokasinya di sini, kedalaman di sini, tingkat kepadatan ya Dok, tingkat kepadatan dari tumornya itu seberapa, karena tumor yang padat itu ini merupakan target gitu. Gitu. Kalau tumornya nggak padat itu bukan target ya. Gitu. Berarti serangkaian seperti itu ditusuk, berarti bareng kolaborasi sama Dokter Esti ya di ruang radiologi. Ruang CT scan berarti. CT scan. Oke. Nah, ini yang selanjutnya nih Dok. Sedulur Margono mungkin bertanya-tanya, aman nggak tuh? Maksudnya kita ditusuk di rongga parunya, di dadanya itu aman nggak Dok itu Dok? Ada 3 komplikasi yang mungkin. Komplikasi? Ya, kita bicara satu. Akibatnya perdarahan ya? Perdarahan ya. Tapi kalau dia ditusuk pakai jarum kecil, tentu risiko perdarahannya akan lebih. Risikonya minimal ya, dibandingkan kalau kita juga bisa walk up lagi ya, misalkan kita diagnosis kita open surgery gitu, dengan pembukaan dinding dada itu kan, perdarahannya gimana? Ini kan minimal. Saya selalu ngomong ini adalah tindakan minimal invasif. Ya, risiko perdarahan tetap ada ya, tapi risikonya kecil. Yang kedua adalah risiko infeksi pasti. Tetapi kan kita melakukan tindakan aseptik, antiseptik tentu. Yang berikutnya tindakan pneumotorak. Bisa timbul tindakan pneumotorak. Ya, tapi pneumotorak yang terjadi pada kasus TTNA ini cenderung kita bisa kendalikan. Kejadiannya kecil, kalaupun terjadi pneumotorak itu sebagian besar kita hanya perlu observasi saja, nggak perlu tindakan pemasangan chest tube ya. Tapi sebagian besar itu kita bisa manajemen lah. Gitu. Berarti pneumotorak itu kayak paru-parunya bocor. Berarti nggak perlu ditambal atau mungkin dikeluarin nggak gitu ya? Kita evaluasi. Kalaupun dulu. Akhirnya pneumotorak atau paru-paru bocor itu kok dia akhirnya cukup stabil, kita akan observasi saja. Nanti dia akan resolusi. Karena kebocoran tindakan itu kan ya tadi karena jarumnya kecil yang menyebabkan bocornya itu aja jarum kecil kan, sehingga dia akan ada proses penyembuhan sehingga dia akan menutup kebocoran itu. Kecuali kalau kebocorannya menjadi sangat banyak dan dia mengganggu pernafasannya, ya kita bisa pasang namanya BSD. Ya, atau kita pasang pini BSD yang lebih kecil lagi, hanya untuk mengeluarkan udaranya. Semaksimal mungkin lah kita kerjakan tindakan itu adalah tindakan minimal invasif, artinya lebih kecil-kecil, tidak resikonya tidak besar. Gitu.
Tapi untuk terjadi selama di sini dok, dokter kan sudah sering melakukan tindakan TTNA gitu ya. Resiko-resiko itu berapa nih dari 10 orang? Berapa nih ada yang kecil sekali ya? Saya belum pernah dapat. Belum pernah ada resiko yang disebutkan sama dokter Ahmad itu tadi ya. Oke, berarti tindakan TTNA ini untuk mendiagnostik dari tumor paru untuk memastikan itu kanker jinak atau ganas itu sangat minimal resiko. Prosedur mini invasif berarti dok ya. Dan di Rumah Sakit Margono bisa dilakukan ya dok ya? Bisa dilakukan. Fasilitasnya ada. Hanya di Rumah Sakit Margono berarti di Banyumas ini? Di Banyumas ini setahu saya kita bisa kerjakan. Oke, berarti hanya di Rumah Sakit Margono nih. Karena fasilitasnya cukup semua ada. Siap. CT 128 sama dokter-dokter operatornya ada. Operatornya ada. Ada banyak operator kan, kita bisa teman-teman yang berkecimpung di kanker paru juga banyak kita bisa kembangkan. Nah, untuk terkait efek samping atau resiko setelah terjadinya TTNA tadi yang dari dokter Ahmad kan sangat minimal sekali ya dok ya, berkaitan dengan setelah dilakukan tindakan TTNA. Kalau dari dokter Ahmad seperti itu. Kalau dari dokter Esti nih, karena kolaborasi di ruangan radiologi, ada nggak nih dok dari dokter Esti pernah ada kejadian setelah dilakukan TTNA, ada nggak kejadian tertentu? Sampai saat ini sih aman sekali ya, karena itu sebenarnya pasien itu hanya tiduran gitu ya, dia tiduran, persiapan masuk di situ. Kebanyakan mungkin ada rasa khawatir, kadang ada beberapa yang rasa khawatir karena mungkin melihat alatnya kok seperti itu gitu. Cuma kan biasanya kalau yang dilakukan TTNA itu sebelumnya kan sudah dilakukan CT scan yang biasanya dengan kontras ya dok, jadi udah tahu masanya di sini dan sebagainya seperti itu. Jadi dia udah tahu lah sebelumnya. Dan ini kan istilahnya dia tanpa suntikan, tanpa persiapan apapun, tanpa puasa dan sebagainya. Jadi dia selama ini sih mereka baik-baik aja ya. Paling nanti pasca TTNA tersebut mungkin yang sudah disebutkan sama dokter Ahmad tadi ya. Tapi kalau untuk di CT scan-nya baik-baik saja. Paling preparasinya itu mungkin yang agak lama sebelum dilakukan skin kayak gitu ya. Skin itu karena diberikan marker ya. Jadi nanti tepat jarumnya, lokasi masuknya itu tepat nanti, dan juga aman juga. Misalnya yang di bagian medial itu kan biasanya yang dekat dengan mediastinum ya dok, itu kadang itu harus benar-benar tepat di situ gitu sehingga risiko kayak perdarahan dan sebagainya itu diminimalkan banget ya. Oke, siap. Berarti tidak ada persiapan untuk dilakukan tindakan TTNA tadi ya dok ya, di ruang radiologi hanya saja mungkin mappingnya mungkin ya, kalau misalkan posisinya susah ya, lama karena harus tepat supaya meminimalkan menaruh markernya itu. Iya, marker itu biar tepat, enggak ini. Nusuknya dokter operatornya nanti. Iya, begitu. Oke, siap. Yang selanjutnya nih, screening tadi kan telah dilakukan TTNA dan dokter Ahmad tadi menyampaikan bronkoskopi ya dok ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah atau mungkin keluarganya sudah pernah dilakukan bronkoskopi. Tapi ada ini yang sedulur Margono yang di luar mungkin saya yakin apa sih itu bronkoskopi? Boleh nggak dijelaskan dokter? Bronkoskopi itu untuk melihat saluran nafas ya. Diteropong gitu ya. Diteropong. Jadi saluran pernafasannya di kamera. Nah, di kamera nanti dari dari lewat mulut masuk ke saluran nafas, masuk ke trakea, ke bronkus gitu, dilihat saluran nafasnya. Nanti akan nampak. Misalkan kalau tumornya tadi kita bicara tentang tumor ya. Kadang ada namanya tumor endobronkial. Ternyata dia sudah menginvasi di bronkusnya itu, masuk ke bronkusnya. Kita ambil di situ. Nanti ambil contohnya. Bisa juga disikat gitu, disikat diambil jaringannya sedikit atau kita bilas namanya. Ya dicuci lah ya. Dicuci. Kita mau biar hasil cucinya ada sel-sel yang mungkin ikut terambil lebih lanjut gitu. Berarti prosedurnya itu relatif aman. Oke. Untuk persiapannya nih dok? Persiapan daripada yang TTNA-nya. Tentu lebih tidak TTNA
misalkan kalau TTNA kapanpun ini sudah siap itu lanjut kerja kan ya. Kalau bronkoskopi kan perlu persiapan. Ya perlu persiapan dulu. Dia harus puasa karena dia dibius ya. Dilakukan di ruang IBS. Iya, di ruang operasi. Ya, ruang operasi tapi bukan operasi statusnya ya. Dia ruang bronkoskopi ya. Ruang bronkoskopi. Ruang bronkoskopi. Itu dengan dilakukan pembiusan dulu. Ya, bisa lokal, bisa general anestesi gitu. Kalau yang di TTNA tadi, kembali ke TTNA itu lebih simpel ya. Terus beberapa dua-duanya adalah TTNA sama bronkoskopi adalah dua modalitas yang sama-sama bermanfaat, mempunyai kekhususan masing-masing. Ya, kalau bronkoskopi dia di tengah, yang sentral, lesion sentral. Kalau TTNA di perifer. Bisa juga sih TTNA dikerjakan di sentral. Misalkan yang dia tidak bisa tercapai dengan bronkoskopi. Misalkan ternyata di dada itu, misalkan kita ketemu massa mediastinum. Massa mediastinum nempel di organ sekitar. Kita pernah punya case dia nempel di jantung. Di jantung. Nah, ada itu. Ya, tapi massa mediastinum ya, tumor mediastinum nempel di jantung. Itu pilihannya ada dua ya. Apakah dia mau mediastinoskopi? Ya itu apalagi itu diteropong lah mediastinumnya dengan menggunakan sedikit sayatan di sini baru diteropong di dimasukin atas, alatnya. Ya, dimasukin alat atau open surgery. Open surgery tentu risikonya juga besar. Nah, ini kita bisa ngerjakan dengan TTNA loh. TTNA. Hanya dengan TTNA. Jadi TTNA. Bisa. Padahal nempel di jantung. Gitu ya. Tapi ya kita harus kolaborasi ya. Jadi di Dr. Esti ini akan menentukan ini lokasinya. Ini organ jantungnya ini. Ini tumornya ini. Harus detail gitu loh. Siap. Gitu. Jadi tindakan yang saya bilang TTNA itu tindakan yang aman, valuable, bermanfaat banget. Sangat bermanfaat gitu ya. Daripada resikonya lebih banyak manfaatnya. Tentu sesuai indikasi ya. Sesuai indikasi. Gitu. Jadi tadi sudah tercapai ya setelah dilakukan screening kanker paru. Itu dilakukan salah satunya hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Margono di sekitar sini ya. Itu dilakukan dengan TTNA dan mendapatkan hasil nanti untuk jinak atau keganasan. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya berkaitan dengan bronkoskopi dan TTNA tadi ya dari Dr. Ahmad dan Dr. Esti. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, setelah dilakukan bronkoskopi atau TTNA didapatkan hasil nih dok, mungkin yang perlu untuk dilakukan tindakan kan berarti yang ganasan gitu ya. Nah itu apa nih dok tata laksananya setelahnya? Kalau kita ketemu di stadium awal, standar kita mengelola kanker paru stadium awal itu adalah reseksi. Tumornya diangkat. Ya, stadium awal, stadium 1, stadium 2 itu diangkat. Diangkat, tentu kita bisa punya fasilitas ya di Margono. Di Margono juga ada fasilitas ya. Dia ada bedah torak, kita bisa mainkan di situ. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kemoterapi gitu ya, atau targeting terapi. Nanti kita setelah ketemu nih ganas atau jinak, kita akan lihat lagi nih jenisnya tumornya apa. Adenokarsinoma kah? Atau squamous? Atau small cell dan sebagainya. Small cell dan lain-lain ya. Ya, kalau adeno kita punya harapan lebih karena kita bisa lakukan pemeriksaan EGFR, lakukan pemeriksaan ALK, lakukan pemeriksaan ROS1 dan sebagainya. Nah, itu untuk mendapatkan obat-obat targeting terapi. Karena targeting terapi itu penelitiannya itu sangat meningkatkan survival gitu. Tapi kalau stadium awal tentu reseksi, terus dilanjutkan terapi yang lain. Bisa juga sih kelanjutannya nanti dilakukan radioterapi. Kan semua kita punya. Semuanya bisa. Di Rumah Sakit Margono lengkap gitu ya. Lengkap kan bisa multidisiplin ya. Tentu kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan problem ini gitulah. Siap. Berarti ini sudah kalau misalnya sudah screening dan dilakukan TTNA atau bronkoskopi hasil dari TTNA-nya itu
kualitas hidup daripada yang tadi yang awal kita menyampaikan kalau di Rumah Sakit Margono itu banyaknya datangnya stadium 4 paliatif. Tapi kalau misalkan sudah dapat nih screening hasilnya di stadium awal itu survive-nya lebih bagus. Malah bisa jadi kuratif kalau kita bisa memberikan modalitas yang sangat lengkap gitu. Itu akan jadi kuratif. Oke, berarti memang benar-benar screening itu sangat penting dilakukan pada mereka-mereka atau beliau-beliau yang punya resiko. Oke, siap ya. Oke, itu sedulur Margono yang ada di rumah. Ternyata screening itu sangat penting untuk tindakan terapi setelah didapatkan adanya kanker atau tumor itu ya Dok ya. Oke, baik. Ini ternyata kita sudah ngobrol lama nih bareng Dr. Ahmad sama Dr. Esti. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini Dok, boleh nih untuk Dr. Ahmad atau Dr. Esti berikan pesan-pesan kepada sedulur Margono yang ada di rumah berkaitan dengan screening kanker parunya. Dari Dr. Ahmad dulu, monggo Dr. Ahmad. Oke, jadi screening kanker paru itu penting ya, terutama untuk orang-orang yang mempunyai resiko tentu. Merokok, ya punya resiko merokok, kemudian juga ada keluarga yang dengan riwayat kanker paru gitu. Karena dengan kita bisa menemukan dia di stadium awal, kita bisa memberikan terapi yang memadai sehingga dia akan bisa mencapai angka kesembuhan. Gitu. Dibandingkan kita ketemu di stadium lanjut yang tentu terapinya adalah terapi paliatif. Itu sebagai konklusi bahwa screening kanker paru itu penting gitu, dan maka berhentilah merokok. Wajib berhenti merokok gitu ya. Siap. Baik, yang selanjutnya nih dari Dr. Esti, pesan-pesan buat sedulur Margono yang ada di rumah berkaitan dengan screening kanker paru. Ya. Untuk sedulur Margono, silahkan dengan adanya alat CT scan di Margono, alat-alat radiologi yang lengkap ya, silahkan kalau membutuhkan, terutama ini kalau di sini adalah screening untuk tumor paru atau kanker paru ya, karena dengan CT scan ini tanpa persiapan ya, kemudian pelaksanaannya juga, pengerjaannya juga cepat, bahkan misal mungkin ada rasa khawatir atau mungkin karena ruangan tersendiri kok hanya sendirian mungkin agak takut, bisa ditemani. Jadi bisa ditemani oleh mungkin pasangan, teman, atau mungkin orang tua ya, dengan tetap kita memberikan proteksi bagi yang menemani tersebut dengan diberikan apron barangkali ya. Jadi semuanya diharapkan aman semuanya, begitu ya. Oke, terima kasih untuk Dr. Esti dan Dr. Ahmad pesan-pesannya untuk sedulur Margono yang ada di rumah. Dan perlu kita sampaikan lagi bahwasanya memang screening itu sangat-sangat penting bagi beliau-beliau atau sedulur Margono yang ada di rumah itu yang punya resiko yang tadi disampaikan sama Dr. Ahmad. Supaya apa? Ketika terdeteksi di awal di stadium 1, itu stadium awal itu untuk tingkat kesembuhannya jauh-jauh lebih baik daripada ketika sudah datang ke Rumah Sakit Margono dengan status stadium 4, sudah stadium akhir, itu hanya perawatannya hanya untuk paliatif saja. Dan untuk screening itu nanti akan berlanjut untuk tindakan TTNA dan bronkoskopi, dan untuk TTNA sendiri adalah tindakan yang sangat-sangat minimal untuk resiko komplikasinya ya, tadi yang setelah disampaikan sama Dr. Ahmad, dan hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Margono dengan kolaborasi medis multidisiplin dari staf-staf yang berada di Rumah Sakit Margono tentunya. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kami sehingga video kami bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada semua orang. Akhir kata, saya Muhammad Ismail, Dr. Ahmad dan Dr. Esti mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.